bisa jadi hanya menurunkan gejala saja, tetapi penyebabnya tidak gitu ya. Jadi artinya kalau tadi orang yang mengalami stres kerja, relaksasi itu tidak menyelesaikan penyebabnya kan, selama bosnya masih menuntut dan dianya tidak bisa, tetap aja dia mengalami ketegangan tadi. Berarti kadar oksigen di dalam otak pun berkurang. Kalau kita tahu bahwa kadar oksigen di dalam otak berkurang, sambil mandi, kemudian Anda sambil menyadari, sambil menikmati air yang membasuh diri Anda, merasakan dinginnya air, maka kita pun menjadi tenang. Karena pikiran kita tenang, maka perasaan kita tenang, maka ucapan kita tenang, maka tindakan kita tenang. Tubuh kita selalu ingat terus. Kalau tubuh kita selalu ingat terus, kesadaran kita bahwa ada Allah sehat. Nah, otomatis kalau kita melihat ya tadi rumus pertama, bagaimana caranya supaya tidak mengalami distres tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi sahabat Ruang Dokter. Berharap bahwa sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya Asep Herugani Psikolog akan membahas tentang stres. Kalau kita melihat ya tadi rumus pertama, bagaimana kompetensi kita melampaui dari tekanan itu sendiri. Nah, berarti kalau misalnya di situ penyebab stresnya adalah komunikasi, berarti saya harus menaikkan kemampuan berkomunikasi saya. Kalau di situ lingkungan, misalnya saja ruangannya pengap, nah, bagaimana saya membuat nyaman bekerja di ruangan seperti itu? Bagaimana saya memanipulasi lingkungan? Apakah dengan membuka pintu sehingga ada udara masuk? Apakah saya memberikan usulan-usulan supaya ventilasinya baik misalnya saja. Kalau saya tahu di situ ada struktur tugas yang buruk yang menyebabkan pekerjaan sulit untuk dilakukan, maka saya bisa memberikan usulan-usulan misalnya kepada tentunya saja adalah para pengambil keputusan bahwa pekerjaan-pekerjaan ini adalah kalau struktur tugasnya seperti ini membuat kita menjadi lebih mudah. Jadi intinya adalah selalu ada solusi di balik distres itu. Muncul tanda-tanda stres tadi, seperti tegang di badan gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya seakan-akan perut itu mengalami kram gitu ya. Kemudian juga tidur susah. Nah, banyak cara-cara untuk mengelola gejala-gejala stres. Itu gejala, jadi artinya sama aja dengan orang dikasih obat gitu. Obat bisa jadi hanya menurunkan gejala saja, tetapi penyebabnya tidak gitu ya. Jadi artinya kalau tadi orang yang mengalami stres kerja, dia kebetulan adalah tidak mampu melakukan sebuah tugas yang diberikan oleh bosnya. Dia mengalami ketegangan. Katakanlah nanti ada salah satu tekniknya dia melakukan relaksasi misalnya. Relaksasi itu tidak menyelesaikan penyebabnya kan, selama bosnya masih menuntut dan dianya tidak bisa, tetap aja dia mengalami ketegangan tadi. Nah, teknik-teknik seperti ini jadi perlu dipahami dari awal bahwa teknik-teknik yang dinamakan relief stres itu sebenarnya adalah teknik-teknik relief gejala stres, bukan teknik-teknik yang sebenarnya adalah mengatasi penyebab stres. Bukan teknik-teknik yang sebenarnya adalah membuat orang itu kompeten dalam mengatasi penyebab stres. Jadi kalau kita mau yang sifatnya jangka panjang, sebenarnya yang perlu kita latih itu adalah kompetensi saya harus ditingkatkan supaya kita mampu mengelola tekanan yang muncul pada diri kita. Ada teknik relaksasi. Nah, teknik relaksasi itu intinya adalah orang belajar rileks. Hal yang paling sangat sederhana dari teknik relaksasi adalah teknik menyadari nafas, menghirup nafas. Anda melakukan nafas diafragma, jadi memenuhi diafragma Anda dengan nafas, kemudian menahan sebentar, kemudian membuang nafas. Sederhana saja sebenarnya. Pada waktu orang mengalami tekanan, seringkali orang tegang. Pada waktu dia tegang, dia seringkali menahan nafas. Nah, karena menahan nafas mau tidak mau, berarti kadar oksigen di dalam otak pun berkurang. Kalau kita tahu bahwa kadar oksigen di dalam otak berkurang, berarti mau tidak mau tadi ada tema-tema, ada enzim-enzim tertentu yang justru memicu distres itu, seperti enzim kortisol misalnya saja, itu makin banyak saja. Sehingga dengan demikian adalah ketika orang mengalami distres, kemudian tubuhnya menegang, dan dia lupa nafas, maka relaksasi
terutama menggunakan nafas ini antara lain adalah kalau nafas orang ini tetap teratur, tetap tenang, tetap nyaman, berarti si enzim tadi yang diproduksi adalah enzim itu berhenti. Karena tenang yang terjadi, maka tadi gejala-gejala di tubuh, ketegangan dan segala macam makin berkurang. Ada teknik relaksasi. Relaksasi itu misalnya orang juga menyadari pada waktu dia tertekan mengalami tegangan, entah ketegangan di leher, ketegangan di bahu, entah ketegangan misalnya saja di lengan, entah ketegangan misalnya saja di jari-jari. Maka pada waktu itu kalau dia udah terbiasa, wih, aku mengalami ketegangan yang aneh, maka apa yang dia lakukan? Dia bisa si tegang itu makin ditingkatkan, misalnya dibikin tegang, semakin tegang, semakin tegang, lalu rileks, 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 tegang, 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 rileks, rileks, rileks. Dimulai dari kepala sampai ke bahu, sampai ke tangan, sampai ke kaki. Jadi melakukan ketegangan dan melakukan rileks tadi. Kemudian ada teknik-teknik lain. Teknik yang paling gampang adalah misalnya saja Anda memanfaatkan mandi. Sambil mandi, kemudian Anda sambil menyadari, sambil menikmati air yang membasuh diri Anda, merasakan dinginnya air. Di situ Anda menyadari, berlatih mindfulness di situ. Sehingga Anda bisa sambil misalnya menggosok badan, menyadari bahwa Anda menggosok badan, gitu ya. Ada teknik lainnya adalah yang bisa dilakukan juga, misalnya saja teknik pemijatan. Kita panggil tukang pijat, atau misalnya para perempuan biasanya juga sambil lulur, sambil dipijat. Maka itu juga adalah bagian dari relaksasi seperti itu. Nah, bagi kalangan-kalangan agamawan sebenarnya, kalau kita saja wudhu kita nikmati wudhunya, proses wudhunya kita nikmati, maka proses wudhu itu juga udah mindfulness kayak kita. Dan pada waktu wudhu pun sebenarnya ada titik-titik pemijatan juga. Jadi ada titik-titik tertentu yang kita pijat, misalnya pada waktu kita membasuh tangan, pada waktu kita misalnya saja berkumur-kumur, pada waktu kita menghirup air ke hidung, kemudian airnya dibuang dari hidung misalnya saja. Kemudian pada waktu kita membasuh muka, maka ada area pijit sebenarnya. Kemudian juga area pada waktu membasuh rambut, termasuk pada waktu kita membersihkan telinga. Ini adalah sebenarnya, ini pun bisa menjadi bagian dari relaksasi, kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya bagi umat Islam, wudhu itu sendiri adalah sebenarnya sudah mengandung di dalam gerakan-gerakan wudhu itu adalah hal-hal yang ada kaitannya dengan cara-cara menangani gejala-gejala yang muncul akibat orang mengalami distress. Sholat termasuk sebenarnya. Kalau orang dinikmati sholatnya, dihayati sholatnya. Gerakan-gerakan sholat itu pun adalah akan membuat orang mengalami hal yang lebih tenang, hal yang lebih damai. Dan kemudian sebagian umat Islam tentunya saja biasa qiraatul Quran misalnya, atau samaan Quran. Pada waktu qiraatul Quran, maka penghayatan kita menjadi fokus kepada bacaan Quran, fokus kepada makna, fokus kepada ayat, maka kita pun menjadi tenang. Karena pikiran kita tenang, maka perasaan kita tenang, maka ucapan kita tenang, maka tindakan kita tenang. Atau juga ada orang-orang yang melakukan kegiatan zikir. Kebetulan rumah saya ini, Saung Bujangga Manik ini, ya hanya 100 meter di sebelah baratnya dari Pondok Pesantren Suryalaya. Pondok Pesantren Suryalaya itu pondok pesantren tasawuf yang memang mengajarkan zikir. Nah, zikir-zikir ini tentunya saja adalah efek dari zikir adalah bisa menghayati, bisa mengingat. Tentunya saja di sini adalah mengingat Allah. Karena mengingat Allah, hati menjadi tentram. Tentunya saja mengingat Allahnya adalah terus-menerus dalam sebuah kesadaran. Zikir ini pun adalah bisa kalau misalnya kita melanggengkannya. Sehingga boleh dikatakan tubuh kita diselubungi zikir. Tubuh kita selalu ingat terus. Kalau tubuh kita selalu ingat terus, kesadaran kita bahwa ada Allah bersama kita terus, maka sebenarnya pada waktu ada tekanan, ada masalah, kita tahu bahwa masalah ini pun asalnya dari Allah, dan Allah memberikan ilham kepada kita untuk mampu mengatasi masalah-masalah itu. Sehat adalah sangat mahal kalau kita tidak bisa merawatnya. Sahabat sekalian, itu saja pengantar dari saya. Semoga sahabat Ruang Dokter semuanya bisa memahami ini, dan mari kita pastikan bahwa Anda mengalami eustress bukan distress. Dengan demikian, tubuh Anda pun tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.